Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zira Aulia Marcella dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 22210016. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu penugasan dari mata kuliah bahan ajar untuk membuat tugas video presentasi pada pertemuan ketujuh. Selamat menyaksikan. Bahan ajar merupakan pondasi dari setiap proses pembelajaran yang berhasil. Namun, bagaimana kita memastikan bahwa bahan ajar yang kita gunakan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga dapat menginspirasi, mendorong, dan membawa perubahan yang nyata dalam pemikiran serta pemahaman peserta didik. Nah, itulah kira-kira yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mari kita tinjau kira-kira apa sih bahan ajar itu? Nah, di sini saya memiliki definisi dari bahan ajar itu sendiri. Jadi, di sini saya mengutip mengenai pendapat beberapa para ahli tentang bahan ajar. Yang pertama, ada menurut Tomlinson. Nah, bahan ajar itu menurutnya merujuk kepada segala sesuatu yang digunakan oleh guru atau peserta didik untuk memudahkan belajar. Jadi, kata kuncinya itu berdasarkan pendapat dari Tomlinson adalah segala sesuatu hal yang merujuk kepada sesuatu yang sifatnya tidak hanya berbentuk cetak. Karena mungkin beberapa orang beranggapan bahwa bahan ajar itu hanya ada buku, modul, handout, dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya lebih luas daripada itu semua. Lalu yang selanjutnya di sini ada menurut Prastowo. Nah, bahan ajar pada dasarnya merupakan segala bahan baik itu informasi, sifat maupun teks yang disusun secara sistematis. Jadi, kalau kita lihat dari pendapat Prastowo ini, kata kuncinya itu adalah segala bahan yang disusun secara sistematis. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Tomlinson tadi. Lalu, Panen juga mengatakan bahwa bahan ajar adalah bahan yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dari pendapat Panen ini sangat diperkuat bahwa sebetulnya bahan ajar itu adalah segala sesuatu yang disusun secara sistematis dan digunakan di dalam proses pembelajaran. Maka dari ketiga pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa bahan ajar itu adalah segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis lalu kemudian digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selain itu, bahan yang dimaksud di sini bisa berupa cetak maupun non-cetak. Nah, yang selanjutnya ada tujuan pembuatan bahan ajar. Lalu tujuan dari bahan ajar itu sendiri adalah untuk membantu peserta didik dalam mempelajari materi pembelajaran, menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar sehingga nantinya dapat mencegah rasa bosan pada peserta didik. Lalu yang selanjutnya dapat memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran serta membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis bahan ajar. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa bahan ajar ini tidak hanya tersedia dalam bentuk cetak, tetapi juga ada dalam bentuk non-cetak. Maka dari itu, kita bahas satu persatu mengenai jenis-jenis dari bahan ajar. Yang pertama, ada bahan ajar cetak. Nah, bahan ajar cetak ini adalah sebuah dokumen yang dicetak untuk membantu proses pembelajaran dengan tujuan untuk menyampaikan informasi. Bahan ajar dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep, berlatih keterampilan, atau mungkin mendapatkan informasi tambahan. Contoh dari bahan ajar cetak ini adalah buku teks, modul pembelajaran,
handout, lembar kerja, poster edukasi, atau kartu sumber. Nah, mereka semua ini dapat digunakan di dalam konteks pembelajaran, baik itu di sekolah maupun di tempat kerja. Lalu yang selanjutnya ada bahan ajar non-cetak. Nah, bahan ajar non-cetak adalah materi atau informasi yang tidak disajikan dalam bentuk cetak, tetapi biasanya itu disampaikan melalui media atau platform digital. Nah, bahan ajar ini biasanya mencakup berbagai jenis materi yang dirancang untuk mendukung pembelajaran dan penyampaian informasi. Adapun contoh dari bahan ajar non-cetak ini adalah presentasi PowerPoint, video pembelajaran, aplikasi pendidikan, situs website, podcast, dan elektronik buku. Nah, bahan ajar non-cetak ini memanfaatkan teknologi digital untuk menyajikan informasi secara interaktif dan menarik. Selain itu, bahan ajar non-cetak ini juga memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar bagi pembelajar untuk dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Maka sekarang kita ulas secara lebih mendalam mengenai salah satu contoh dari bahan ajar non-cetak, yaitu video pembelajaran. Nah, kira-kira apa sih video pembelajaran itu? Video pembelajaran adalah materi pendidikan dalam bentuk video yang menyampaikan informasi atau konsep dengan cara visual dan audio. Keunggulannya terletak kepada kemampuan untuk menjelaskan materi secara jelas dan menarik melalui gambar, suara, dan interaksi yang memungkinkan pembelajar untuk dapat belajar secara mandiri serta meningkatkan pemahaman mereka. Lalu kira-kira video seperti apa sih yang dapat dikatakan sebagai video pembelajaran? Nah, untuk itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang karakteristik dari video pembelajaran. Sebetulnya, karakteristik video pembelajaran ini dapat bervariasi karena tergantung pada tujuan, konten, dan target audiensnya itu sendiri. Namun, ada beberapa karakteristik umum yang sering ditemui di dalam video pembelajaran. Yang pertama, jelas dan tertata. Video pembelajaran biasanya disusun dengan baik dan memiliki struktur yang jelas. Hal ini dapat membantu penonton untuk mengikuti alur cerita mereka atau materi yang disampaikan tanpa adanya kebingungan. Lalu yang selanjutnya, interaktif. Nah, video pembelajaran ini biasanya disajikan dalam bentuk yang interaktif karena diharapkan supaya mendapatkan timbal balik atau umpan balik dari penontonnya itu sendiri. Lalu yang ketiga, di sini ada visual yang menarik. Nah, penggunaan visual yang menarik seperti grafik, animasi, gambar, dan video pendukung dapat meningkatkan pemahaman dan daya tarik penonton terhadap materi yang disampaikan melalui video pembelajaran. Lalu yang keempat, ada durasi yang sesuai dengan video pembelajaran. Biasanya video pembelajaran ini memiliki durasi yang sesuai karena jika durasinya terlalu panjang akan membuat penonton merasa kehilangan minat. Sementara jika durasinya terlalu pendek, materi yang disampaikan tidak menyeluruh. Lalu yang selanjutnya, bahasa yang mudah dipahami. Jadi, di dalam video pembelajaran itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh target dan audiensnya. Karena penjelasan yang jelas dan menggunakan istilah yang sesuai dengan pemahaman audiens dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang selanjutnya, kualitas audio dan visual yang baik. Kualitas audio yang jelas dan visual yang baik sangat penting dalam video pembelajaran karena audio yang buruk atau visual yang kabur dapat mengganggu pengalaman pembelajaran dan mengurangi keefektivitasannya.
Lalu yang selanjutnya ada fleksibilitas dalam akses video pembelajaran. Nah, biasanya video pembelajaran ini mudah diakses di berbagai macam platform seperti YouTube, situs website, atau platform pembelajaran online. Jadi, hal ini itu dapat memungkinkan penonton untuk belajar dimanapun dan kapanpun mereka mau. Lalu yang selanjutnya, mengikuti prinsip pembelajaran yang efektif. Nah, video pembelajaran itu sering dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif seperti memberikan umpan balik, memberikan kesempatan untuk berlatih, dan menyajikan informasi secara bertahap. Lalu yang selanjutnya, di sini ada kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Nah, video pembelajaran biasanya dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Maka materi yang disampaikan dan cara penyajiannya juga diarahkan untuk mencapai dari tujuan tersebut. Lalu yang terakhir, dukungan teknologi. Video pembelajaran sering menggunakan berbagai fitur teknologi seperti fitur interaktif, pemetaan konten, atau integrasi dengan platform pembelajaran online untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran para audiens. Maka, dengan memperhatikan karakteristik-karakteristik ini, pembuat video pembelajaran dapat meningkatkan efektivitasnya dan daya tarik video mereka sebagai alat pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, di sini ada struktur video pembelajaran. Nah, yang pertama, di dalam video pembelajaran itu ada pendahuluan. Biasanya dimulai dengan sapaan atau perkenalan pembuat video tersebut, serta masuk ke dalam topik yang akan dibahas. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, ada pemaparan materi pembuat video. Kemudian, ia akan menjelaskan tentang apa yang akan ia bahas, mata pelajaran apa, dan subbab apa yang akan ia bahas. Nah, lalu yang ketiga, di sini ada contoh atau mungkin kasus yang relevan dengan topik yang akan mereka bahas gitu. Lalu yang keempat, ada ringkasan dan pesan di akhir video. Biasanya video pembelajaran diakhiri dengan ringkasan materi yang telah dibahas dan pesan akhir untuk menyampaikan kritik dengan bahasa yang baik dan menyenangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.